Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rahmawati dari jurusan Tetris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung tahun 2017. Di video ini untuk memenuhi tugas magang 1. Mari kita simak videonya. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Sinta, Eko, Christian, Sima. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Alhamdulillah kalau begitu masuk semua ya berarti ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tes deskripsi. Mungkin ada yang tahu apa artinya tes deskripsi itu? Ya sudah, Ibu akan menjelaskan kembali, mengulang kembali materi tes deskripsi. Tes deskripsi adalah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek atau tempat yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik utama. Jadi di sini disimpulkan bahwa tes deskripsi itu suatu informasi atau kegiatan yang mendeskripsikan, kayak semisal mendeskripsikan tempat wisata, atau bisa tempat objek wisata, terus tempat wisata bersejarah atau lain-lain, pokoknya mendeskripsikan kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada struktur tes deskripsi. Strukturnya ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga deskripsi. Nah, yang pertama ini identifikasi. Identifikasi itu menentukan identitas dari seorang tokoh di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Nah, yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi ini dibuat secara sistematis. Ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi ini membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Jadi contohnya tuh kayak kita membuat gambaran-gambaran yang akan dideskripsikan seperti itu. Nah, ciri-ciri tes deskripsi. Ciri-ciri tes deskripsi ada 5. Yang pertama, menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Yang kedua, topik berupa objek. Topik berupa objek, benda digambarkan jelas-jelasnya. Nah, langkah yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa suasana seperti itu. Nah, langkah yang keempat, mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan. Menentukan keterangan kayak semisal kita melakukan observasi di Kota Mojokerto. Di Kota Mojokerto itu wisatanya apa aja gitu. Kayak semisal salah satu Kota Mojokerto, wisata yang paling terkenal itu Sendi Adventure. Keterangannya itu berarti di Pacet atau Trawas. Itu keterangannya. Nah, langkah yang kelima, dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu. Tuh. Nah, di sini juga disebutkan langkah-langkah membuat tes deskripsi. Yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema itu kayak sama seperti membuat judul. Judulnya itu kayak tes deskripsi Pantai Parangtritis. Tuh, menentukan tema. Temanya berarti Pantai Parangtritis nan indah. Nah, yang kedua, menentukan tujuan. Dan yang ketiga, kumpulkan fakta atau data-data serta lakukan observasi atau pengamatan dengan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Jadi yang langkah ketiga itu mengumpulkan data-data. Kita melakukan observasi, kayak saya melakukan observasi di Yogyakarta itu. Di Yogyakarta itu tempat wisatanya apa aja gitu. Nah, di Yogyakarta kan yang paling terkenal kan Pantai Parangtritis, Malioboro, Candi Borobudur. Tuh. Nah, yang langkah keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Nah, langkah keempat ini kalau data-datanya ketika kita melakukan observasi kan ada data-datanya gitu ya. Kalau data-datanya sudah terkumpul, kita jadikan kerangka karangan. Kerangka karangan itu maksudnya tuh dijadikan beberapa paragraf gitu.
menjadi berapa paragraf itu. Terus yang kelima, kemudian uraikanlah kerangka karangan tersebut menjadi tes deskripsi. Nah, ketika data-data itu sudah terkumpul semua dijadikan kerangka karangan itu, maka jadilah tes deskripsi. Kayak kita mendeskripsikan pantai Parangtritis nan indah. Tuh. Nah, di sini kaidah kebahasaan tes deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda. Menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang akan dideskripsikan. Contohnya, pantai bisa, gunung bisa, rumah sakit bisa. Tuh. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah kepala sekolah madrasah yang berhati baik atau berhati mulia, baik hati dan mulia. Tuh. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Kayak contohnya, siswi itu rajin sekali. Nah, langkah yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi. Nah, contohnya itu seperti kayak siswi itu menggunakan seragam berwarna coklat. Langkah yang kelima yaitu mengandung kata kerja perasaan, pendapat dengan tujuan mengungkapkan sebuah pandangan pribadi penulis. Contohnya seperti, saya pikir itu adalah ayam yang cerdas. Nah, langkah yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan. Contohnya kayak di rumah sakit, di pondok pesantren, di pantai, kayak contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contohnya seperti kulit itu bersih sekali. Nah, di sini ibu akan membacakan satu tes deskripsi ya. Sebagai contohnya saja, apa sih yang dinamakan dengan tes deskripsi itu? Nah, di sini tes deskripsi yang berjudul Pantai Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna pada sore hari. Pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andok yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Itu contoh dari tes deskripsi. Mungkin cukup materi hari ini membahas tentang tes deskripsi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau masih bingung cara membuat tes deskripsi itu gimana? Kalau tidak ada ya sudah, ibu akan memberikan tugas untuk kalian membuat tes deskripsi. Temanya terserah. Minggu depan dikumpulkan lalu dipresentasikan maju ke depan, membacakan hasil tes deskripsi kalian. Nah, cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.